Halo guys, sekarang adalah malam takbiran ya. Malam takbiran guys. Jadi kita lagi takbiran itu di kota Jember. Jadi ini habis kan kita mau sholat id ya sama keluarga. Jadi kita malam ini kita datang di Jember berkumpul bersama saudara dan semoga teman-teman nanti kan pasti malam ini semua akan berkumpul dengan saudara-saudara semuanya. Pasti bahagia semuanya. Kan begitu ya? Oke. Nah, pastinya kalau kumpul-kumpul sama saudara itu kita ngopi-ngopi guys. Nah ya ini sama keponakan dari siapin kopinya guys. Kita ngopi dulu, tes dulu. Wah sip ini. Mantap. Mantap guys. Apalagi rokoknya pakai golden. Golden ya. Golden. Oke. Nah, kita lagi nyantai guys ya. Jadi bikin asik lah, kita bikin asik ya. Karena libur juga masih panjang. Kemudian tadi itu kita perjalanan juga ya lumayan nggak macet sih. Jadi lancar-lancar aja di jalan tol kita juga kita berhenti di rest area dan sebagainya itu ya alhamdulillah semua juga sudah lancar. Terus cuman memang hujan ya, suasana hujan, tapi itu tidak menghalangi kita bertemu sama saudara-saudara. Saya akan bertemu dengan ini keponakan saya ini. Wah, Lama tak jumpa. lama tak jumpa. Wah, sampai gendut kayak gini, sampai gebuk kayak gini. Strong. Karena dia selalu aerobik Olahraga. aerobik fitness gym Gym. ngejim ya, ngejim gitu deh. Jadi selalu ngejim. Kalau aerobik kan ya cewek-cewek dong. Kalau cowok gini kan ngejim ya. Ngejimnya di mana itu aja? Saya nge-gym di Body Gold Body Fitness Nah, Center di sebelah Mixu oh sebelah Mitsu. Itu kalau di daerah Geladak Pakem. ada pakem, terus kalau satu minggu berapa kali? Aku biasanya normalnya orang fitness itu 4 hari latihan, 2 hari break. Tapi aku break the limit. Apa Jadi aku tiap hari latihan tanpa libur kecuali capek. Enggak puasa kemarin Ya, aku puasa Itu- latihan malam ya malam. dari jam berapa sampai jam berapa gitu kalau Biasanya aku dari jam 7 sampai jam 9. jam 7 sampai 9 terus break-breaknya itu berapa menit gitu. Oh, kalau itu nge-gym santai sih. Jadi santai tapi nggak terlalu santai banget. Ah, Jadi kayak katakanlah breaknya ya paling cuma 1 menit, setengah menit, 1 menit latihan. tapi kan Mas kan pakai instruktur. Nggak, aku sendiri. Oh gitu. Berarti lihat di YouTube tutorialnya. Oh. Atau gimana sih gitu loh, gimana Mas? Oh, kalau nge-gym sendiri aku dulu dari kuliah udah nge-gym, cuma aku lama off. Dan baru 3 bulan ke depan ini, 3 bulan ke belakang ini aku rutin nge-gym lagi. Dulu lama nggak nge-gym itu BB-nya sampai berapa? Kira-kira? Oh, terakhir jadi for your information aja aku udah turun 10 kilo. Berapa kilo sebelumnya itu? Aku sebelum nge-gym tuh 80 kilo. Wah, 80 kilo guys, itu hampir 1 kintal. 3 bulan kemudian itu sekarang jadi 72. Sempet ke 70. Dan 80 itu 3 bulan menjadi 30. Bukan, jadi 80 menjadi 70 kilo. 2 pertama. Dan enggak berapa dari 80 ke 70. 10 kilo. Ah. Ini naik lagi 2 kilo. Oh naik lagi karena berapa hari nggak nge-gym ya? Enggak, bukan karena puasa ini banyak makan manis-manis. Jadi Banyak kalori ya. minum es. Jadi nggak ya, maksudnya nggak kebakar kalorinya. Ya, kalorinya banyak makan kalori. Jadi kalau biasa nge-gym guys ya, itu harus disiplin ya. Jadi biar nggak nambah lagi berat badannya. Ntar dari kan sia-sia dong. 3 bulan nurunin 10 kilo dari 80 kemudian ke 72, nanti naik lagi 75, 79, 80 lagi ya. Terus 2 jam itu materinya apa? Misalnya kalau saya kan nggak pernah nge-gym guys, tapi makanya mau tanya keponakan ini yang rajin nge-gym gitu. Jadi badannya juga beda ini. Kekar ya. Itu apa? Dari barbel atau apa namanya apa saja itu? 2 jam.
Oh, jadi kalau latihan itu sistemnya kita bagi bagi harian katakanlah. Jadi misalnya katakanlah hari Senin kita latihan cas. Latihan Chest itu namanya latihan Chest. chest. Itu buat dada. Itu berarti alatnya seperti apa kita? Banyak, ada macam-macam. Ada namanya kalau di gym itu apa namanya? ada pakai dumbbell juga Dumbbell. bisa, pakai kabel juga bisa. Banyak lah macamnya. Oh, kayak Banyak variannya. seperti halter misalnya kan gitu ya. Oh, jadi itu namanya berarti materinya apa namanya itu? Jadi intinya gini, kalau kita latihan nge-gym itu kita nggak boleh campur-campur. Istilahnya misalnya hari Senin kita latihan chest dicampur sama back, dada sama punggung itu nggak boleh dicampur. Kenapa nggak boleh dicampur? Karena ototnya kan beda-beda. Iya. Ototnya beda, jadi kalau kita dicampur malah Merusak nggak ya? maksimal. Oh, jadi soalnya kan harus dilatih otot ya. Ya, jadi fokusnya lebih baik misalnya hari Senin latihan chest Hanya itu saja. saja, Heeh. bisa dicampur sama bicep juga Oh, bisa. atau tricep boleh. Tricep ya, tricep. Pokok otot besarnya nggak boleh dicampur. Oh. Karena kenapa? Pertama latihannya itu jenis latihannya udah banyak, satu kali variasi chest saja itu ada banyak. Berapa? 2 jam itu hanya chest saja bisa kalau kita mau. Jadi durasi waktu ya, durasi waktu untuk membentuk, jadi biar terbiasa ototnya ya. Terus misalnya kalau tadi hari Senin itu cas ya namanya. Jadi chest untuk Buat dada. dada. Terus kalau hari Selasanya Back back. belakang. Itu gimana kaitannya punggung atau bahu atau leher? Punggung, Oh, dan punggung. area punggung. Jadi punggung aja, shoulder aja, Nah, bahu aja, kaki aja. jadi kelihatan ya kalau pas gini itu punggungnya, Iya. otot-ototnya ketemu ya. Karena kalau dicampur juga bakal merusak otot juga, nggak maksimal, Iya, gitu aja iya. nggak maksimal. Jadi sebetulnya ketika kita latihan itu yang lebih baik itu apa katakanlah formasi 4-2 sih gimana? Kalau 4 hari kita latihan, Oh gitu. 2 hari buat istirahat. Oh. Karena pembentukan massa otot itu bukan ketika kita latihan, Om. Ini ilmu. Nah, maksudnya setelah nge-gym itu, Jadi pembentukan otot itu bukan ketika kita latihan. Kalau kita latihan itu malah merusak otot. nah, Ototnya dirusak. Tapi ketika kita resting 2 hari itulah pembentukan akan massa otot. terbentuk ya. Ya seperti ini guys. Jadi kalau kita itu sel tubuh kita itu kan terbentuk ketika kita istirahat kan. Makanya tidur malam itu kan menghidupkan sel-sel baru kan. Nah, kalau begadang terus malah rusak badannya karena selnya nggak terbentuk. Seperti gym ini berarti kalau kita berlatih kemudian 2 hari istirahat, berarti ototnya nanti akan terbentuk dengan sendirinya ya. Ya, ketika istirahat itu. Ketika sudah cooling down ya, cooling downnya, terus siap lagi untuk diproses lagi di hari Minggu depannya. minggu depan. Nah kalau kita ngomong-ngomong kan nge-gym juga mahal guys. Nge-gym itu kan mahal, jadi hobi yang mahal ya. Nggak cuma Kalau itu sistem gimana? Paket atau per bulan atau tiap kali datang bayar berapa? Di mana tempatnya tadi? body goal, Body Gold di daerah Pakem, Jember. Nge-gym ya, tapi semua kota pasti punya lah, dan mungkin tarifnya berbeda-beda. Nah kalau di Body Gold itu gimana? Cara pembayaran? Sistem pembayarannya. Normalnya 250.000 satu bulan. 250.000 satu bulan, mau tiap hari kayak Bebas. pokoknya Mau pagi sore mau tiap hari nggak libur bebas. Tapi dengan durasi waktu 2 jam itu gimana? Maksudnya Ya enggak ya, kita sendiri yang menentukan mau kita 3 jam mau 2 jam 1 jam ya nggak oh masalah. iya oke paham. Artinya mau tiap hari kayak tiap hari 3 kali 4 kali nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Yang penting 250.000 satu bulan. Tapi karena bulan Ramadan ini ada promo. Oh promo. Jadi promo itu kalau harian lebih mahal terus terang. Satu hari itu
50.000 kita kalau harian. Tapi kalau kita ikut paket itu 180.000 satu bulan. Promonya. Promo selama bulan Maret ini. Oh, hanya bulan Maret ya? Jadi promo Ramadan. Iya. Promo Tapi Ramadan. aku ambil lagi yang lebih murah lagi. Itu berapa? Kira-kira? 3 bulan itu kena 500.000. Lumayan ya, Berarti apa? hitungan satu bulannya hanya 160. 160, jadi kena promo yang 500 3 bulan ya? Iya, aku ambil yang itu. Oh, ada paket promo ya? Iya, paket promo. Berarti dari 3 bulan itu mulai bulan Kalau aku yang kemarin itu? ini 3 bulan ini aku perpanjang baru bulan awal Maret ini. Oh, Jadi Maret sampai ini. nanti sampai bulan Maret, April, Mei. bulan 5. Jadi Maret, April, Mei karena ngambil promo yang 500 guys. Wah, yang penting tuh promo juga bagus, tapi yang penting kan harus disiplin. Konsistensinya. Harus konsisten ya. Jadi biar badannya itu ideal ya. Idealnya berapa kira-kira nanti Wahyu kalau pengennya nanti itu antara tinggi dan berat badan dan idealnya jadi atletis? Aku sudah tanya sama instruktur aku, itu idealnya 58. 58. Berarti 58 kilo. ini 72 72. harus nanti ke 58 ya. 60 lah ideal. Oh, 60 12 kilo lagi. Harus diturunkan selama 3 bulan. Berarti bisa ya? Insya Allah bisa. Harus semangat guys. Jadi 72 menjadi 60 itu karena ideal tinggi badan sama berat badan. Jadi ya biar enak lah, hidup itu sehat ya. Sehat. Kalau sudah sehat kerja itu sip guys. Nah, Jadi lebih semangat, energik, berpikir lebih kreatif. kita kan konten-konten kreator begini kan harus kreatif ya. Harus kreatif, tapi nggak bisa dong kita nge-gym sama ngonten nggak bisa lah gitu. Makanya kita cerita ini. Nanti kalau kita mau nge-vlog juga bagaimana keponakan saya itu di tempat nge-gym nanti pasti ada deh gitu ya. Oke ya, buat teman-teman nanti saya tunjukkan nanti bagaimana keponakan saya ini. Saya juga pengen tahu sih nge-gymnya tuh kayak apa, pakai alat apa dan sebagainya. Jadi hasilnya kayak apa ini. Wah, kalau dibuka kaosnya ini kekar guys, kekar gitu. Aku mau kasih sedikit tips Om. Jadi kalau kita nge-gym itu Gimana? Buat teman-teman, buat teman-teman yang pemula ya, pemula khususnya. Pertama, kita nggak boleh ego maksain berat-berat dulu. Jadi semampu kita aja. Karena yang paling penting itu bukan beratnya, tapi caranya. Ketika kita caranya benar, beratnya pas, itu bentuknya cepet. Oh gitu. Tapi kalau misalnya kita memaksakan diri, nggak kuat, pengen show off, akhirnya itu malah ototnya rusak. Ambisi Ototnya rusak. Terus habisnya gitu ototnya rusak itu juga bisa kesleo juga. Oh iya, dislokasi namanya. Kalau di kesehatan itu terkilir atau apa itu kan dislokasi. Jadi namanya beban ya, terus salah atau kita terlalu ambisi ya. Ambisi terus badan juga mungkin capek tapi dipaksain untuk berlatih itu kan bisa bergeser. Ini bahaya sekali. Nah, kondisi tubuh harus fit, nggak boleh kita capek banget, nggak boleh. Nah, kalau kondisi fit hubungannya sama vitamin apa yang diminum, makanan apa yang harus dikonsumsi, harus. Nah, ini tipsnya gimana nih tipsnya? Sebagai pelaku gym. Kalau aku dari suplemen pakai kreatin. Kreatin ya? Kreatin itu fungsinya adalah untuk membakar lemak menjadi massa otot dan tenaga. Oh begitu. Jadi memang rumusnya seperti itu di gym ya. Tapi banyak juga suplemen kan banyak jenisnya, cuma aku ini pakai kreatin. Jadi artinya ya cocok-cocokan ya? Iya. Enggak disesuaikan dengan kebutuhan. Oh, disesuaikan dengan kebutuhan kita berlatih. Itu pakai vitamin apa? Terus kalau kita pemula pakai apa ya? Karena kan sesuai dengan kondisi tubuh ya. Terus habis berapa tuh? Misalnya dengan berapa sih harganya kalau kreatin? Kreatin itu aku pakai Muscle First. Ini nanti aku nggak endorse ya. Tapi cuma itu direkomendasikan sama
berarti aku disclaimer disclaimer ya. Disclaimer ya teman-teman, ini disclaimer karena Tidak memang ada hubungannya sama yang dikonsumsi kan. Jadi kita masak harus apa itu brandnya X gitu kan, wah malah disclaimer. Nanti tolong ya Mas Kalvus endorse kita. Enggak bercanda. Jadi untuk yang direkomendasikan tuh ada Mas Kalvus, ada Evolin, ada Profus, yang murah itu Profus, ada lagi apa ya? Pokoknya yang aku tahu yang standar lah. Standar harganya. Untuk pemula. Harganya nggak terlalu mahal banget, yaitu kisaran. Kalau Mas Galvez kemarin itu harganya 175.000 untuk 60 sajian. Jadi 60 kali pakai. Itu bentuknya seperti apa? Bentuknya bubuk. Ada scoopnya. Jadi yang langsung takaran ya, takarannya ada takaran. Jadi kita sebelum latihan itu kita minum itu dengan air hanya berapa sendok atau berapa mililiter? 100 mili sampai 150 mili. Dikit airnya. Jadi aturannya gitu ya. Aturannya gitu. Itu yang aku rasakan, stamina tuh bener-bener on fire banget. Oh begitu ya. Karena kita bantu bakar lemak, itu buang air dalam tubuh juga. Kalau kita minum kreatin tuh gampang haus, gampang pipis. Jadi sering minum air akhirnya ya. Gampang. Kalau gampang haus terus gampang minum air kan. Terus mengganggu latihan? Enggak. Just kalau kita banyak minum air terus akhirnya kita gampang pipis juga. Nah, itu juga bantu membakar selain lemaknya itu terbakar oleh keringat, jadi dia keluar dari air. Iya, dari air seni ya. Jadi itu bagian dari kalori yang sudah terbakar oleh suplemen itu ya. Nah, gitu guys. Jadi kalau nge-gym ya tapi jangan terlalu ambisi lah ya, karena misalnya berapa bulan bisa turun berapa. Yang penting itu ideal ya. Yang penting itu punya tujuan lah gitu. Seperti keponakan saya ini, karena ya susah juga kalau kelebihan berat badan ya, obesitas ya. Terus terang sebelum aku nge-gym itu badan terasa berat, gampang ngantuk, gampang capek. Mager jadinya. Iya, mager. Dan itu nggak sip lah kalau untuk pekerjaan, apalagi pekerjaannya punya kesibukan terus mager kan mengganggu kerjaan kayak jadi. Ditambah lagi kerjaanku depan komputer terus. Jadi itu menambah rasa mager. Ini akan kalau kita, ini seperti kabar seperti ini kan, kalau biasanya kita hanya chat atau visi ya, video call begitu kan kurang sip lah ya. Nah kan pas kita lagi pulang kampung begini, mudik begini, bisa langsung ngobrol kayak gini guys. Jadi kita bisa asik sambil ngopi. Tapi kira-kira kalau kafein itu gimana? Kalau nge-gym kafein itu efeknya bagus? Kafein itu bagus juga, nambah tenaga juga. Nambah tenaga juga. Jadi kalau kalian nggak ada dana lebih buat beli suplemen, kalian cukup minum kopi sebelum latihan. Kalau bisa jangan manis-manis, karena manis itu menumpuk ya, mencegah pembakaran lemak. Menghambat ya. Menghambat. Jadi jangan manis-manis ya guys. Jadi ya macam itu loh, kalau kita diabetes itu kan gulanya ada sendiri ya kan. Kalau sakit apa ada gulanya. Untuk gym itu berarti jangan terlalu banyak menggunakan gula ya, karena gula itu nanti menghambat pembakaran kalori ya. Yang menyebabkan kita gendut, diabetes itu juga salah satunya gula, minyak, kurang tidur itu juga bisa menghambat. Gorengan. Artinya itu kan jadi nimbun ya, menimbun seperti itu. Ya, jadi katakanlah ibaratkan ini om ya, tanpa kita sadari kita tiap hari itu mengkonsumsi gula. Contohnya apa? Dari nasi aja. Ya, nasi itu karbohidratnya kan mengandung gulanya itu banyak. Betul. Ditambah lagi kayak minuman saset, kayak Nutrisari itu gulanya banyak banget.
Jadi pemanis buatan. Nah, pemanis buatan itu gulanya banyak banget gitu. Jadi jadi fungsinya nge-gym ya. Jadi kita membakar kalori banyak sekali dan nanti ini akan terus berjalan nge-gymnya. Jadi kalau nanti Lebaran ini masa nge-gym terus ya kan? Buka, katanya Lebaran buka. Ini ada bedaannya nih, kue Lebaran makan enak. Wah ini susah ya. Bedaannya kan makan enak, kue Lebaran terus lupa nggak latihan ya kan. Nah ini gimana trik-triknya nanti kan? Misalnya 5 hari ke depan ini kan kalau Lebaran pasti wah banyak makanan dan sebagainya, terus makanan tersedia semuanya. Ini istilahnya berapa hari? Istilah dari nge-gym dulu nih. Terakhir kemarin hari apa? Terakhir kemarin H-1 Lebaran ya. Oh makanya kita takbiran bisa kumpul ya. Jadi kemarin itu latihan. Nah sekarang kita kumpul. Nah nanti mau libur berapa hari ini di Lebaran ini? Ngejimnya libur aku berapa tanya hari? admin itu Lebaran buka, mungkin kalau besok aku mau latihan. Oh begitu. Soalnya kalau kita udah terbiasa nge-gym terus kita nggak nge-gym itu malah badan sakit semua. Efeknya itu bangun pagi nggak enak ya? Bukan, maksudnya kayak kita nggak melakukan kegiatan yang biasa kita lakukan. Oh ya, jadi rasanya kayak candu gitu sih. tapi nggak boleh kecanduan ya. Kecanduan nge-gym ya, nanti lupa istirahatnya kan gitu, lupa. Yang paling penting itu ketika nge-gym itu makanan dijaga. Makanan apa aja yang dibutuhkan? Protein, serat sama karbohidrat itu juga dibutuhkan. Karena kalau kita nge-gym tanpa karbohidrat, tanpa nasi, tanpa ada gulanya itu, kita juga lemes juga. Ya stamina ya. Stamina. Jadi kalau protein itu membantu memulihkan massa otot dan membentuk massa ototnya. Protein dapat dari mana? Kita bisa beli. Kalau kita mau yang praktis atau yang instan itu kita beli namanya whey protein. Oh ada. Oh disclaimer lagi. Disclaimer. Oh enggak, kalau whey protein itu bukan merek Tom. Jadi itu bukan brand ya. Bukan brand. Whey proteinnya brandnya banyak ada. Oh ya. Artinya kandungan makanan itu termasuk namanya itu. Namanya whey protein. Jadi cancel nih guys. Ini bukan brand tapi kan ya macam kalau kita itu kan protein misalnya telur, daging itu kan disebut dengan protein. Ya. Jadi hanya sebutan untuk di komunitas gym ya. Harus itu istilah kedokteran juga sih. Nah, kebanyakan dipakai untuk di gym itu harus menggunakan seperti itu. Jadi kalau whey protein itu istilahnya suplemen pengganti kalau kita nggak bisa memenuhi protein yang kita butuhkan. Jadi artinya kita kan secara eksternal. Nah, eksternalnya harus makan itu guys. Tambahannya. Jadi katakanlah kalau kita kepengen gemukkan tubuh itu lebih banyak kayak proteinnya juga dibanyakan juga. Oh, jadi kalau Lebaran ini kira-kira istirahatnya berapa hari? Enggak rencananya gitu. Besok kan ada sholat Id, kemudian masih silaturahmi. Ya kalau nggak besok lu salah. Kalau nggak mungkin lah seharian aktivitas dengan tetangga kanan kiri toh. Dan aku orangnya antus guys. Nggak boleh lah. Antisosial nggak boleh lah. Kan sekarang itu kan semua merayakan kebahagiaan bersama. Jadi kan kita harus silaturahmi ke tetangga kanan kiri. Bercanda guys, aku bukan antis banget. Jadi nggak antisosial kita guys ya. Kita anti mainstream. Jadi ya, kan lumayan dapat angpau. Nah, kalau mau protein yang murah ada guys. Tempe. Tempe itu protein ya. Proteinnya tinggi, tapi jangan digoreng kalau bisa. Jadi artinya dikukus atau dibumbu apa? Ya, pokoknya kurangi minyaknya. Jadi kalau ketika protein itu kan bisa didapat dari tempe, tambah kacang-kacangan ya. Betul. Nah, kan kedelai, tempe, dada ayam proteinnya besar. Yang murah itu telur direbus. Oh, jadi telur direbus itu
yang paling efektif dan murah ya. Iya. Karena kan gampang lah, gampang. Jadi kalau mengkonsumsi paling enggak kalau telur itu sehari harus makan telur rebus berapa kan gitu kira-kira. Kalau aku biasanya kalau menghindari makan malam ya, aku biasanya konsumsi 3 telur rebus itu udah kenyang gitu. Jadi itu sudah itu termasuk makanan berat berarti ya. Kalau sudah 3. Oh enggak, kalau protein itu semakin banyak semakin bagus. Oh gitu. Cuman kemampuannya hanya dibatasi dengan 3 telur ayam ya, rebus ya. Biar hemat juga. Ya kalau sampai 1 kilo nanti ya bangkrut ya. Kalau 1 kilo nanti bangkrut, susah nanti. Jadi semalam cukup 3 begitu. Jadi kalau kita ngomongin ya senengnya ya kalau kita kumpul, pastilah teman-teman semuanya sekarang malam ini tuh pasti kumpul sama keluarga ya, apalagi besok mau sholat kita. Nah jadi seneng lah hari ini, jadi kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi santai. Dan nanti ikuti terus ya guys ya, kita mau ngevlog ini selama lebaran ini, kita mau ngevlog. Besok kita nggak tahu, mungkin lusa itu nge-gym lagi. Jadi nanti ada vlog untuk nanti bagaimana suasana nge-gym di Body Gold di Tegal Besar ya. Iya. Tegal Besar itu kecamatannya Kaliwates guys, Kaliwates Jember ya. Jadi kita malam ini ngobrolnya itu kita di Taman Gading, perumahan Taman Gading itu di Tegal Besar. Jadi nggak terlalu jauh sih tempatnya kalau untuk nge-gym ya, nggak terlalu jauh. Paling berapa menit ya? 10 menit, 5 menit? 10 menit kalau naik motor. Aku 10 menit. biasanya suka goes sih kalau. Berarti sudah ada pemanasan ya? Iya, jadi goes, ada pemanasan dulu dari rumah. Goesnya itu juga bakar kalori juga akhirnya. Itu lebih banyak, kadang memang di CCP sama goes ya. Oh iya, kalau pengen kurus itu banyakin kardio. Artinya kardio itu Ya bisa pakai sepedaan. Oh gitu. Bisa jalan, bisa lari. Jogging. Nah, jadi tips buat kalian yang mau diet murah itu minimal jalan sehari 20 menit. Itu udah membakar 100 kalori. Jadi kalau kita mau sehat guys ya, jogging ya. Berarti itu cukup 20 menit karena 100 kalori itu akan terbakar ya. Ya, itu aku udah kan pertama aku tahu itu karena aku dari treadmill. Di treadmill itu ada alat, jadi setiap aku setelah latihan itu aku selalu sempetin 20 menit kardio. Jadi ketemu anunya hitungannya ya. Hitungannya ketemu. Jadi kurang lebih aku satu hari itu bisa membakar 400 sampai 500 kalori. Jadi itu selama berapa menit? 450. Oh, kalau 450 kalori itu dapatnya dari 100-nya dari kardio itu aja, jalan santai. Dipadukan ya, dipadukan. Tapi incline-nya ditinggikan, jadi kayak kita naik gunung gitu. Sama speed-nya lumayan agak keras lah, ya nggak keras-keras banget sih. Karena kita udah capek habis. Yang paling berdampak dari pembakaran kardio aku dari angkat bebannya sih. Angkat beban ya? Angkat beban Jadi lebih ke angkat bebannya ya? Paling berat. Jadi kalau kardio itu hanya tambahannya aja. Cuma kalau buat teman-teman yang nggak sampai nge-gym, paling nggak jalan 20 menit sehari. Ya jogging gitu. Kalau bisa lari lebih cepat itu. Bakar kalorinya lebih cepat kalau bisa lari. Nah, artinya ya kita stabil. Paling nggak semager-magernya kita jalan kaki aja. Jalan kaki aja, jadi biar tetap. Jadi jangan 20 menit sehari. Jangan mager terus ya guys ya. Jadi mager terus apalagi karena nggak baik lah bagi kesehatan ya. Bagi kesehatan mental juga kalau mager terus itu kan juga nggak asik lah kan gitu. Jadi kayak kita ngobrol begini kan juga asik lah. Kalau main game terus 5 jam dan sebagainya, wah kita nggak terasa ya udah berapa lama ya kita ngobrol bagi-bagi tips buat kalian semuanya, karena ini kita lagi kumpul guys, kita lagi kumpul sama saudara semuanya, apalagi besok akan datang semuanya ini dari Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Pasar, Pak, datang semuanya ya. Kita masih kebetulan mereka masih dalam perjalanan, jadi mereka nanti pasti datang lah kan gitu. Nanti kita akan ngevlog terus dengan suasana
Lebaran ya kan gitu. Jadi banyak hal yang kita bikin asik lah ya. Kita bikin asik di segmen jalan-jalan Lebaran ini. Kita mulai dengan malam pertama ini takbiran ya. Kita dengar itu di masjid perumahan ya, takbirannya seperti itu. Biasanya itu kan sampai malam, nanti lanjut lagi sampai subuh, dan kita sholat bareng-bareng. Jangan lupa sholat id ya guys ya. Besok bersama keluarga kita sip lah, kita oke lah kan. Habis itu kita silaturahmi, dapat angpau, makan kue, makan opor ayam. Kayaknya kita deh yang memberi apa? Bukan kita yang dapat angpau. Ya kalau sudah seperti ini kita yang kasih angpau guys, bukan. Jadi nanti banyak anak kecil-kecil yang datang ke tempat kita. Bocil-bocil kita. Bocil minimal berapa ya? Goceng atau 5.000, 10.000, tergantung anaknya. Tergantung karena mereka punya tarif masing-masing ya. Jadi paling kecil itu ada rate-nya masing-masing. Ada rate-nya. Dari bintang 1 sampai bintang 5 itu kan. Kalau minimal 5.000 nanti ya naik lagi, ada 10.000, 20.000 ya sampai 50.000 lah. Ini namanya ini setahun sekali ya. Kita asik-asik. Kita ngopi-ngopi aja nih. Ngopi-ngopi dulu, kita nyantai dulu, ngopi-ngopi. Waktunya santai. Aku mau kasih tips juga sih buat teman-teman yang diet. Kadang-kadang sering terkecoh dengan suplemen diet. Buat aku itu bullshit tuh. Suplemen diet penurun berat badan, pelangsing tubuh, pembakar lemak, itu bullshit. Bullshit kalau apa? Kalau kita cuma minum itu tuh tapi kita nggak pernah latihan. Ya artinya kita instan ya. Nggak ada suatu hal yang instan. Malah justru kalau kita cuma konsumsi itu doang, itu malah metabolisme di tubuh itu kurang baik. Katanya pelatih itu gitu. Jadi baiknya apapun itu, kalau teman-teman pengen diet misalnya, beli suplemen diet, oke lah bebas kan. Tapi jangan lupa diimbangin juga dengan olahraga. Ya, tapi itu kan hanya kan apapun itu, hanya menunjang. Suplemen itu kan penunjang. Kita prosesnya kan tetap harus berlatih kan. Apapun itu olahraganya, bulu tangkis boleh, futsal boleh, fitness boleh, olahraga. Yang penting berkeringat. Jadi sama seperti kalau besok kita makan opor ayam itu pasti berkeringat ya kan. Karena kita besok mau makan opor ayam guys. Jadi kalau lebaran itu pasti kita habis sholat id itu pasti makan. Tapi lusa kita bakar lagi nanti itu, biar nanti nggak naik. Tadi dari 72 nanti ternyata molor terus latihannya sampai berapa hari jadi 75. Itu susah nurunkan lagi nanti. Biasanya kalau aku itu kemarin tuh jujur turun 10 kilo itu nggak gampang ya. Itu kan berapa bulan kemarin itu? 3 bulan tuh turun 10 kilo nggak gampang. Dan biasanya itu kalau kita nggak menjaga, yang susah itu menjaganya. Ketika kita misalnya bisa turun 10 kilo ya, kalau kita nggak jaga itu cepet naiknya juga. Otomatis itu aja kemarin dari 70 naik ke 73, 75, sekarang 72 lagi. Iya, berapa kilo? 3 terus harus menurunkan lagi. 5 sempat naik 5 kilo lagi. Jadi emang kalau kita bisa cepet nurunin itu cepet juga naiknya. Kalau kita nggak bisa kontrol makanan, kurang tidur, kurang istirahat itu juga berpengaruh. Jadi harus disiplin ya. Jadi harus disiplin guys ya. Pokoknya kalau nge-gym itu harus benar-benar disiplin. Tapi kan kita menjadi orang sehat kan begitu, sangat sehat. Kalau sudah sehat kerjanya juga semangat gitu. Cuannya juga banyak dapatnya. Tujuan utamanya kalau aku sendiri sih nge-gym itu biar sehat, karena kemarin sendiri aku terus terang kayak kelebihan berat badan, tapi alhamdulillah bonusnya badannya itu bagus. Jadi otot sudah bisa ya, maksudnya kan berfungsi nggak normal. gelambir. Jadi kenceng ya? Kenceng. Dilihat aja itu juga suka. Dia suka. Jadi tapi jangan tujuannya untuk cari cewek ya guys ya. Kalau nge-gym terus tujuannya cari cewek nanti, wah itu. Tapi itu bonus siapa tahu ya, kayak model jadinya nanti kalau pas jalan, apalagi pas lebaran gini terus wah itu kan
orang lihatnya ya, orang jadi pusat perhatian dong kan. Kemarin aku dapat kenalan Om, Ah. Cici dari orang Surabaya. Cici. Dia punya usaha wedding organizer sama punya apa konsultan kecantikan juga dia. Aku jujur juga nggak nyangka loh, kok bisa itu kok bisa akrab sama aku. Ya awalnya ya kenalan karena apa namanya ya kenalan biasa gitu. Terus dia bilang emang aku tuh suka loh cowok yang badannya bagus gitu. Jadi atletis ya. Karena kan jadi atlet itu kan jadi atletis kan, cewek-cewek kan suka yang bukan soal kekar ya, tapi atletis. Nah, atletis kan didapatkan karena kita berlatih dengan nge-gym toh gitu kan. Berlatih setiap hari harus disiplin. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cewek yang idaman itu ya juga harus latihan terus dong gitu. Poinnya bukan itu sih Om, poinnya itu adalah ketika aku shock kenapa kok dia mau kenalan dan bisa akrab banget sama aku. Nah itu awalnya ya gara-gara hal tersebut, karena dia lihat fisik dulu terus ngobrol nyambung kok. Aku ngerasa aku nih kayak orang sederhana lah, kayak orang biasa, orang Jawa. Orang-orang bisa-bisa aja deh. Biasa, tapi kenapa kok bisa Cindo yang punya usaha gede kayak gitu loh mau ada respon ya. Biasanya kan mereka cuek ya kan. Dan itu bukan aku dulu yang nyapa. Oh, dia gitu. Dulu yang nyapa. Jadi dia say hello dulu. Karena memang lihat dari penampakan itu, wah ini kok namanya apa ya? Kalau di Eropa itu ada BL ya, body language itu kan ya kan. Artinya kan ketika kita melihat seseorang yang atletis itu, jadinya terkesima. Ya, menjadi itu bagian dari sebuah pesona lah. Tapi itu efek lah guys ya. Jadi efek kita berlatih gitu. Nggak terasa ya kita udah ngobrol berapa lama ini. Nanti gini guys ya. Karena tetap kita lagi ngevlog di Lebaran ini ya guys, karena wah banyaklah nanti ini karena kita juga berkunjung ke saudara dan sebagainya, berkumpul dengan saudara-saudara dari berbagai kota itu pada datang semua, Jakarta, Bogor dan pasar Surabaya pada datang semua besok ini, jadi kita tambah rame lagi. Jadi ikuti terus vlog kita ya guys ya. Jadi kita mau akhiri dulu ini. Stay tune on this channel. Jangan lupa subrek. Jangan lupa subscribe. Subrek di channel Media Kreatif Studio. Nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih sudah teman-teman mampir ke channel saya. Nanti ikuti terus vlognya ya, ikuti terus karena kita banyak lah gitu. Saya janjiin deh nanti untuk mungkin beberapa hari, 2 hari lagi lah kita akan nge-vlog. Keponakan saya ini mau nge-gym ya, mau show off ini ke omnya ini. Wah, kita mau lihat badannya yang kekar nanti ini. Wah, sekarang kan sudah kelihatan sekali atletis, bahkan si Cece juga terpesona. Terpesona. Oke, terima kasih ya guys ya. Terima kasih sudah mampir ke channel Media Kreatif Studio. Kita akan ketemu lagi. Terima kasih banyak. Dadah semuanya. Selamat menikmati Lebaran. Selamat berkumpul dengan keluarga. And see you on the next video.